Sesi latihan alias praktis MotoGP Jerman 2024 telah selesai digelar selama 60 menit di sirkuit Sachsenring pada Jumat. Sesi ini diwarnai banyak kecelakaan dan bendera merah. Hasilnya pembalap Aprilia Racing Maverick Viñales berhasil menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 19,622 detik. Pembalap pramak Ducati Jorge Martin berada di belakangnya dengan selisih 0,340 detik. Kemudian Miguel Oliveira, Alex Marquez, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini melengkapi urutan 6 besar. Sementara itu, Marc Marquez yang sempat mengalami kecelakaan berakhir di urutan 13. Alhasil dia bakal memulai sesi kualifikasi dari Q1. Di menit-menit awal sesi latihan ada dua insiden yang terjadi. Insiden pertama dialami oleh Marco Bezzecchi saat menikung di tikungan 11 hingga membuatnya terpental dan terkapar di atas gravel. Tak lama kemudian gantian Marc Marquez yang terjatuh di lokasi yang sama dalam kecepatan tinggi. Beruntung dia mampu bangkit dalam kondisi yang baik. Marquez pun sempat dibawa ke medical center karena kondisinya saat terjatuh terlihat cukup parah. Tetapi hasil pemeriksaan menyatakan dirinya dalam kondisi fit. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia membukukan waktu tercepat di 15 menit pertama sesi latihan dengan catatan waktu 1 menit 20,649 detik. Dia unggul di atas Enea Bastianini, Pedro Acosta, dan Maverick Viñales. Setelah 23 menit sesi perjalanan, latihan dihentikan karena bendera merah dikibarkan. Hal itu terjadi untuk dilakukan perbaikan pada pagar udara yang rusak setelah dihantam Fabio Di Giannantonio yang kecelakaan di tikungan 1. Setelah dihentikan sekira lebih kurang 13 menit, sesi latihan kembali dilanjutkan. The Baby Alien pun mampu bangkit dan merebut tempat teratas dengan waktu 1 menit 20,384 detik dengan keunggulan 0,265 detik atas Bagnaia. Di belakang mereka terdapat Franco Morbidelli, lalu Raul Fernandez dan Enea Bastianini terus membuntuti di peringkat 4 dan 5. Sedangkan Jorge Martin yang tercepat di FP1 hari ini masih berada di posisi 8. Selepas itu, dua kecelakaan kembali terjadi di tikungan 1. Adapun pembalap yang terjatuh adalah Joan Mir dan Pedro Acosta. Pada 17 menit jelang sesi berakhir, Alex Marquez mengambil alih posisi teratas dari sang kakak dengan waktu 1 menit 20,193 detik. Namun tak lama kemudian Maverick Viñales menggesernya lagi dengan waktu 1 menit 20,035 dengan dibuntuti Miguel Oliveira yang naik ke urutan kedua. Memasuki menit-menit akhir, terjadi aksi saling gusur-menggusur antara Alex dan Viñales. Namun pada akhirnya Viñales mampu mempertajam waktu tercepatnya menjadi 1 menit 19,622 detik. Angka tersebut pun tetap bertahan hingga sesi berakhir. Jorge Martin sukses naik ke posisi kedua dengan selisih 0,340 detik darinya. Kemudian Oliveira, Alex, Bagnaia, dan Bastianini berada di belakang mereka. Sedangkan Marc berakhir di urutan 13 sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Menjadi mesin terkuat di pedok MotoGP membuat Ducati semenjak 4 hingga 3 tahun lalu menjadi pabrikan yang meletakkan backmark untuk pabrikan lain. Dan karena ini logis kiranya banyak pabrikan lain yang mencoba memperoleh ilmu dari Ducati dengan cara membajak SDM Ducati. Pabrikan pertama yang secara terang-terangan melakukannya adalah KTM, yang seperti kita ingat melakukan gerakan pertama dengan membajak orang-orang seperti Fabiano Sterlacini, Francesco Guidotti, sampai Alberto Geribuola. Hasilnya bisa dibilang positif. KTM telah memenangkan 5 balapan MotoGP setelah Sterlacini tiba di KTM, dan finish kedua di klasemen konstruktor pada tahun 2023, serta keempat di kejuaraan pebalap tahun lalu bersama Brad Binder. Namun tujuan utama menjadi juara dunia belum tercapai. Brad Binder belum pernah memenangkan balapan sejak Spielberg di tengah hujan tahun 2021. Dan KTM belum mencetak podium teratas sejak Miguel Oliveira pergi setelah memenangkan 2 GP pada tahun 2022. Direktur KTM Motorsport Pit Barrier enggan mengomentari kabar Sterlacini meninggalkan KTM. Diketahui memang KTM belum memperbarui kontrak 2 tahun Sterlacini yang seharusnya menetapkan arah baru bagi KTM MotoGP untuk memperjuangkan gelar juara dunia kelas primer ini. Pembalap Indonesia Mario Aji mulai melesat di sesi praktis Moto2 Jerman.
Disebut melesat karena pembalap asal Magetan, Jawa Timur itu berhasil tembus 20 besar. Dari awal musim 2024, Mario Aji selalu mengakhiri sesi praktis Moto2 di bawah P20. Sementara pada praktis Moto2 Jerman, pembalap 20 tahun itu berhasil meraih P16 dengan perolehan waktu 1 menit 24,179 detik. Memang torehan waktu itu masih kalah dari rekan setimnya Somkhet Chantra. Pembalap Thailand di Honda Tim Asia itu mencatat waktu 1 menit 23,423 detik. Chantra pun menempati P3 di akhir sesi praktis Moto2 Jerman. Sedangkan pembalap dengan waktu tercepat diraih Marcos Ramirez. Torehan waktu ini bisa jadi peluang bagi Mario Aji untuk mendapat posisi start terbaik. Namun begitu, pembalap Indonesia itu tidak boleh cepat puas, karena masih ada sesi praktis 1 dan 2 serta kualifikasi. Pramac Racing telah resmi pisah dari Ducati Corse dan akan menjadi bagian dari Yamaha di MotoGP 2025. Tentu ini menjadi suatu langkah yang cukup mengejutkan. Menariknya, Pramac belum menemukan sama sekali siapa rider mereka untuk MotoGP 2025. Quartararo sudah punya satu nama yang diharapkan untuk bisa masuk menjadi bagian dari Yamaha di musim depan. LDA belum menyarankan kepada Yamaha menggait Gian Antonio untuk menjadi rider Pramac Racing. Menurut Quartararo, pembalap asal Italia itu memiliki kualitas yang oke dan dirasa cocok menjadi bagian dari proyek tim pabrikan asal Jepang tersebut. Tidak hanya di Gian Antonio saja, Quartararo merasa satu kursi lagi akan cocok dihuni oleh pembalap rookie. Ia merekomendasikan dua nama rider Moto2, yakni Sergio Garcia dan Alonso Lopez. Alex Espargaro berusaha untuk memaksakan dirinya tampil di MotoGP Jerman 2024 meski mengalami cedera pada tangannya. Cedera itu didapat setelah dia kecelakaan dalam sprint race MotoGP Belanda. Rider asal Spanyol itu pun menjalani sesi FP1 MotoGP Jerman 2024 yang berlangsung di sirkuit Sachsenring. Namun setelah beberapa waktu dia memutuskan untuk kembali ke pit. Pada akhirnya, Alex Espargaro memilih mundur dari MotoGP Jerman 2024 pada akhir pekan ini. Pasalnya, dia masih belum pulih sepenuhnya sehingga butuh waktu tambahan untuk pemulihannya. Dengan mundurnya Espargaro, Aprilia sejauh ini hanya akan menurunkan Maverick Viñales di MotoGP Jerman 2024. Sebab pembalap penguji mereka Lorenzo Savadori juga mengalami kecelakaan pekan lalu di Assen dan kondisinya juga masih diragukan bisa tampil pada akhir pekan ini. Marquez mengakhiri sesi latihan di posisi ke-13 sehingga harus melalui Q1 dulu. Namun apakah di sesi berikutnya Marquez akan memaksa tampil lagi agar bisa tembus ke Q2? Jika kondisinya tidak memungkinkan untuk 100% balapan, tentu akan sangat berisiko bagi kesehatannya. Insiden crashnya beberapa pembalap memang sering terjadi kali ini, terutama di tikungan ke kanan yang tanpa ampun memaksa pembalap untuk menurunkan kecepatannya dan tidak boleh ada margin kesalahan sedikit pun. Marc Marquez kehilangan cengkeraman ban depan saat ingin mengoreksi kesalahannya, namun tindakannya menyebabkan ban belakang terkunci. Terlempar ke udara, ia terjatuh dengan keras sebelum mengakhiri sesi latihannya di gravel. Marquez bisa bangun lagi dan terlihat oke, tapi pemeriksaan medis menunjukkan adanya patah tulang pada jari telunjuk tangan kiri serta memar parah pada tulang rusuk. Meskipun begitu, dia mendapatkan kesepakatan dari medis untuk melanjutkan. Marc mengaku sebenarnya jari yang patah tidak membuat khawatir, tetapi hantaman pada tulang rusuk benar-benar mengganggunya. Dan itulah yang membuat Marquez untuk tidak melanjutkan sesi praktis tadi. Marquez memutuskan akan istirahat dan melihat bagaimana keadaannya di hari Sabtu ini.